Shalom teman-teman semua. Boleh pegang tangan dong di rumahnya masing-masing. Aku nggak melihat tapi Tuhan melihat, amin. Oke teman-teman, sore hari ini kita mau bersama-sama memulai ibadah kita dengan sukacita. Saya yakin dan percaya semua teman-teman di rumah sudah menanti-nantikan ibadah sore hari ini. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau bersama-sama meninggikan Tuhan. Dan kita mau sama-sama merasakan mujizat Tuhan sore hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang Tuhan berikan buat setiap kami, buat kesehatan, buat apapun yang sudah Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Kalau pada saat sore hari ini Tuhan kami ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan sore hari ini Tuhan mau beracara buat setiap kami. Tuhan siap menjamah kami, Tuhan siap melawat kami, dan Tuhan siap menyatakan mujizat-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, kami mau lebih dan lebih lagi tinggikan Engkau Tuhan Raja di atas segala Raja. Kami mau penuhi ruangan ini Tuhan, penuhi setiap ruangan di mana kami berada dengan kemuliaan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami sore hari ini. Biarkan setiap pujian yang mau kami nyanyikan ini Tuhan, kami mau persembahkan kepada Engkau. Karena Tuhan adalah Allah yang layak ditinggikan. Tuhan adalah Allah yang layak disembah. Tuhan adalah Allah yang bertahta dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan ketika kami menyembah Engkau, kuasa-Mu itu mengalir Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu itu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Hadirat-Mu yang membuat kami selalu bersuka cita Tuhan Yesus. Kami percaya. Mari sama-sama katakan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau yang ada dalam tahta-Mu Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Katakan Yesus, Yesus Tuhan adalah
sore hari ini Tuhan ada di tahtanya. Sembah dan puji, Menerima setiap pujian kita, setiap penyembahan kita buat Tuhan. sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Amin Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu.
kasih buat jamahan-Mu Tuhan, dan saat malam hari ini kami siap lebih dan lebih lagi bersuka cita dan bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Siapa yang siap bersama-sama dengan saya katakan amin. Boleh berikan suara saya kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Yang merasa bahwa Tuhan Yesus kita Allah yang baik, boleh sama-sama angkat jempolnya dan pujikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti Hari, tetap kulihat kasih. Amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya dong. Tuhan Yesus baik, Katakan sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang di rumah lagi berduaan mungkin, apa bertigaan sama keluarganya maksudnya. Boleh tunjuk keluarganya, kakaknya, adiknya. Katakan. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Katakan Yesus. Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, Katakan. sungguh amat baik Angkat tanganmu. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh sekali lagi katakan. Tuhan Yesus baik Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan untuk. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh berikan suara-suara kemuliaan bagi nama Tuhan lagi. Yang masih siap untuk memuji nama Tuhan. Kita masih ada satu pujian lagi. Yang mungkin belum panas di rumahnya. Tadi masih duduk pujiannya. Boleh berdiri sekarang, kita mau sama-sama bersorak untuk Tuhan. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Katakan, Kau angkat tangan
saat kami jatuh Tuhan. Tuhan yang mengangkat dan memegang setiap tangan kami. Untuk melewati setiap permasalahan atau apapun yang menimpa kami saat ini Tuhan Yesus. Kami hanya perlu bersyukur dan percaya sama Engkau Tuhan. Terus bersorak bagi kemuliaan nama-Mu dan Tuhan yang akan bekerja untuk setiap kami. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mau berbicara buat setiap kami sore hari ini. Berikan tanah hati kami Tuhan jadi tanah hati yang siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Sama-sama sekali lagi angkat tangan-Mu. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Katakan pimpin hidupku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini kami percaya. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Teman-teman boleh angkat tangannya. Berserah sama Tuhan dan katakan, Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala penyertaan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kami kesehatan,
masih memberi kami kekuatan. Sehingga pada sore hari ini kami bisa ibadah lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan diri, ini diri kami Tuhan, kami ingin lebih sungguh lagi menyembah nama-Mu dan meninggikan nama-Mu saja. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Let's sing, how great is our God with your heart. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Let's sing, how great is our God. How great is
Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah meninggikan Engkau lewat pujian-pujian tadi Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau curahkan hikmat, curahkan segala kebaikan hanya kepada kami semua Tuhan. Kiranya Engkau pakai telinga kami, Kau pakai pikiran kami supaya kami bisa benar-benar mendapat apa pesan-Mu dan kami bisa menjalankannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari untuk setiap semuanya yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom teman-teman Light Generation dimanapun kalian berada. Aku percaya kalian semua pasti masih sehat, masih diberkati. Mungkin ada yang mulai kuliah lagi, ada yang sekolah, oh kalau sekolah sudah lama sih ya. Kalau yang kerja dari dulu ya masih kerja terus. Ya nggak apa-apa, tetap semangat aja karena kalau kita tidak melakukan apapun di tengah-tengah pandemi ini justru semakin membuat kita mendapat banyak beban pikiran. Jadi syukuri saja kalau sekarang kalian masih kuliah, sekarang masih sekolah, masih memiliki pekerjaan. Karena itu semua Tuhan percayakan bagi kita supaya kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah itu. Amin. Oke, sekarang kita langsung saja masuk di slide-nya. Ya. Jadi di sini aku ingin membawakan tema bulanan youth kita. Langsung next. Nah, jadi tema Light Generation tahun ini, tahun 2020 ini adalah ada 9 buah roh. Mulai dari yang pertama yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan di situ kenapa aku memberi warna merah di kelemah lembutan? Karena di situ merupakan tema bulanan kita pada tahun ini, yaitu kan sekarang di bulan September. Jadi kalau bulan Januari kemarin kita kasih, bulan Februari kita sukacita, selanjutnya damai sejahtera, dan sekarang di bulan September kita kelemah lembutan. Dan untuk 2 bulan ke depan kita akan mendapatkan tema yaitu penguasaan diri. 2 bulan ke depan karena September, Oktober, November, ya itu pokoknya kita akan mendapatkan penguasaan diri 2 kali karena aku yakin pokok dari buah-buah roh ini ada di dalam penguasaan diri ini. Dan kalau kita ingin menguasai diri kan tentunya kita juga harus mendalami buah-buah roh yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Langsung saja masuk di slide-nya lagi. Nah, sekarang aku punya pertanyaan. Apa yang ada di pikiran teman-teman sekalian kalau mendengarkan istilah kelemah lembutan? Aku yakin pasti banyak sekali teman-teman yang memiliki ide atau memiliki pikiran tentang pertanyaan ini karena banyak sekali arti-arti yang bisa kita katakan karena pikiran kita ini kan tidak terbatas. Jadi otomatis banyak sekali versi-versi dari kita semua tentang apa itu kelemah lembutan. Nah, sekarang aku ingin membahas tentang kelemah lembutan ini. Next, tolong. Nah, yang pertama, arti dari lemah lembut sendiri yaitu baik hati, tidak pemarah dan sebagainya. Atau arti lainnya yaitu peramah. Ya, peramah, bukan bukan pemarah. Jadi hati-hati kebalik karena peramah dan peramah itu memiliki 2 sifat yang berbeda. Dan kebetulan untuk ini arti kata ini aku dapat dari link yang ada di di situ. Itu tapi hampir sama seperti apa yang ditulis di KBBI gitu. Oke, next. Nah,
Kelemah lembutan itu adalah karakter yang harus kita miliki. Kenapa kok kita harus memiliki karakter yang lemah lembut? Jadi yang pertama, sebagai seorang Kristen tentunya kita itu harus memiliki sifat lemah lembut. Karena itu ada sendiri, ya ada tadi di 9 buah roh, kan kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus kan otomatis dari sekolah minggu ataupun dari orang tua kita pasti mengajarkan dengan adanya 9 buah roh, salah satunya yaitu kelemah lembutan. Kenapa? Karena kelemah lembutan itu adalah sifat yang bisa kita ambil dari Tuhan kita sendiri. Jadi kita harus meneladani ini apa yang sudah Tuhan lakukan selama ada di dunia, otomatis kita juga harus bisa menyontoh apa yang sudah Tuhan lakukan. Supaya kita bisa kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, untuk selanjutnya coba BPT. Nah, lemah lembut di sini itu bukan berarti sebagai pribadi yang kelemak-kelemek. Nah, kan tadi aku sudah bilang di awal-awal kalau kelemah lembutan itu kan pasti setiap orang memiliki versi apa sih lemah lembut itu. Tapi ternyata tadi sudah aku berikan yang menurut KBBI yaitu baik hati, yang tidak pemarah dan sebagainya gitu. Jadi lebih ke peramah. Nah, lemah lembut di sini bukan berarti orang yang misalkan orangnya itu kalau misalkan dijawab halo gitu dia aja halo gitu. Bukan seperti itu lemah lembut yang dimaksud dalam hal ini. Nah, lemah lembut yang dimaksud adalah menunjukkan kalau lemah lembut itu adalah kekuatan dan kelebihan kita. Dan kalau kita bisa melakukan kelemah lembutan di dalam hati kita, itu berarti menjadi kelebihan dari kita sendiri untuk kita bisa menguasai kekuatan kita. Dan dari kekuatan itu kita tidak menyalahgunakan, melainkan kita justru menggunakan kekuatan kita dengan bijak. Jadi namanya setiap manusia pasti memiliki keegoisan, rasa marah, itu semua pasti memiliki. Bahkan aku sendiri memang ya semua orang sering mengatakan kalau aku ini adalah orang yang ya suka marah, ya itu karena ya itu memang sifat manusia. Tapi di sini kita memiliki harus memiliki visi yang berbeda karena jika kita itu selalu menuruti keegoisan dari kita sendiri, otomatis kita tidak akan bisa menjadi berkat di tengah-tengah kita. Nah, sekarang kita masuk di slide selanjutnya, yaitu kira-kira kelemah lembutan kalau menurut Alkitab itu seperti apa? Oke, check this out. Nah, jadi pada sore hari ini aku ingin membagikan ayat yang aku dapat yaitu dari Yakobus 1 ayat 21. Yang berisi tentang sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Itu terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Jadi ini aku kebetulan memberikan 2 versi, yaitu yang pertama dari terjemahan baru dan yang kedua dari bahasa Indonesia masa kini. Jadi disingkat dengan BIMK. Dan kalau dibaca-baca lagi, mungkin teman-teman yang sudah membaca Alkitab yang versi ini mungkin juga sudah tahu semua. Jadi di Alkitab BIMK ini memiliki kata-kata yang lebih mudah kita cerna dan terkadang justru kata-katanya itu bisa dikatakan dalam tanda kutip lebih makjeleb ke setiap kita. Jadi benar-benar menusuk gitu kalau bagi aku. Jadi kenapa aku kasih 2 versi? Karena di versi terjemahan baru itu terkadang masih agak kita perlu berpikir ulang karena memang bahasanya sangat baku. Sedangkan yang di BIMK ini lebih mudah dicerna. Makanya aku
memberikan yang kedua. Oke, kembali lagi di slide-nya. Yang jadi tetap di Yakobus 1 ayat 21. Dan ini berisi tentang sebab itu buanglah setiap kebiasaan yang kotor dan jahat. Terimalah dengan rendah hati perkataan yang ditanam oleh Allah di dalam hatimu. Sebab perkataan itu mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan kalian. Nah, di sini kan kalau menurutku pribadi, aku lebih paham apa yang ada di BIMK ini. Jadi Tuhan ingin berfirman kalau kebiasaan kita yang kotor, yang jahat atau yang pokok tidak berkenan di hadapan Tuhan itu tentunya akan berdampak buruk bagi kita sendiri. Karena perkataan itu mempunyai kekuatan. Nah, di sini kan berarti mempunyai kuasa untuk menyelamatkan kita. Jadi aku ingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa jagalah setiap hati kalian, setiap perkataan kalian, karena itu bisa menjatuhkan kita atau menyelamatkan kita. Aduh, susah banget ngomong ini karena ya aku masih sering melakukan hal-hal seperti itu. Ya, tapi kita sebagai anak Tuhan gak ada salahnya kalau kita mau belajar untuk lebih mendalami apa yang Tuhan mau, untuk mendalami apa yang lebih baik bagi kehidupan kita. Dan terutama kalau pada saat ini kan yaitu ya kelemah lembutan itu. Jadi mungkin ayat tersebut juga bisa menjadikan kita mengingatkan kita supaya kita bisa lebih baik lagi. Nah, untuk slide selanjutnya. Ayat yang tadi dari Yakobus 1 ayat 21 itu mengajarkan kita untuk tunduk kepada Tuhan. Seperti kisahnya Daud yang berusaha agar hidupnya tunduk kepada Tuhan. Nah, Daud ini kan ya namanya juga manusia, memang dia pernah jatuh hanya karena ingin melihat orang mandi ya. Kebetulan ya cewek dan itu namanya Batsyeba ya. Ya mungkin itu titik jatuhnya Daud. Tetapi di kehidupannya lagi, kalau dari awal atau kalau kita sudah baca kitabnya, itu kan Daud itu benar-benar tunduk di hadapan Tuhan. Jadi sangat nurut perkataan apa yang ingin Tuhan katakan. Itulah mengapa kita harus tunduk kepada Tuhan saja, ya karena kita harus meneladani kisahnya Daud ini. Dan yang kedua, dari ayat tersebut mengajarkan kita untuk mudah dibentuk dan diajar. Nah, orang yang lemah lembut tidak mudah tersinggung, serta dengan senang hati menerima segala kritikan. Nah, jujur buat aku sendiri ini sangat susah. Karena kalau menerima sebuah kritikan atau sesuatu yang mungkin gak enak kita dengar, mungkin kita pasti akan lebih emosi, kita pengen bisa dikatakan membenarkan diri kita sendiri. Tapi ya selama kritikan itu membangun, ya apa salahnya kita untuk tidak menerima itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, aku belajar kalau kritikan itu adalah sebagai sebagai perisaiku sendiri. Jadi dengan banyak kritikan itu lebih banyak juga masukan-masukan yang bisa aku tangkap. Terus bisa membangun aku lebih baik lagi gitu. Jadi itulah mengapa kita harus belajar menerima segala kritikan. Dan itu adalah salah satu poin dari sisi lemah lembut itu. Seperti yang ada yang ada di PPT-nya. Ya ini. Ya PPT-nya itu kan dikatakan kalau criticism is a gift. Aduh maaf bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus kalau dalam membaca. Ya, jadi itu kan orang yang pakai baju biru tua ini kan abu-abu apa biru tua nggak tahu lah itu. Itu kan kata-katanya you are 86% okay.
Tapi dia justru apa? Oh no, bad feedback. Dia malah terbebani sendiri dengan penilaian orang, padahal itu 86%. Kembali lagi pada sifat manusia yang egois. Atau ya itulah. Karena manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang ia dapatkan. Bahkan terkadang mendapatkan sesuatu yang sudah bernilai 86, itu kadang masih ada orang yang kurang bersyukur. Padahal masih ada juga orang yang bisa mendapatkan di bawah angka tersebut. Dan untungnya si orang berbaju hijau itu ya pokok orang yang di kanan itu dia bilang hang on, feedback is how we learn to grow. Nah, jadi kan di situ kan feedback atau kritikan itu adalah pelajaran supaya kita bisa bertumbuh lagi. Kembali lagi, apakah kita sudah cukup mau menerima gitu. Oke, yang selanjutnya ayat yang kedua yaitu ada di Amsal 15 ayat 14. Lagi-lagi aku tetap menggunakan dua versi karena kebetulan memang memiliki bukan artinya beda, tetapi kata-kata yang digunakan itu beda. Kalau menurut terjemahan baru kan hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Itu terjemahan baru. Untuk yang BIMK mengatakan orang bijaksana mencari pengetahuan, orang bodoh sibuk dengan kebodohan. Nah, kalau menurutku di BIMK ini memiliki kata-kata yang lebih lebih bisa dikatakan lebih kasar. Karena ya kembali lagi kan itu bahasa Indonesia masa kini. Jadi ya memang kan dengan berjalannya waktu itu bahasa kan juga semakin mudah dipahami. Tapi aku percaya kalau yang ada di Alkitab itu enggak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang buruk bagi kita. Amin. Jadi aku percaya Tuhan sekasar-kasarnya apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu pasti bertujuan baik untuk kehidupan kita. Tuh. Selanjutnya untuk membahas ayat yang barusan itu yang di Amsal 15 ayat 14 itu. Nah, ayat tersebut mengajarkan kita bisa mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Kembali lagi seperti yang pertama, menghargai pendapat. Nah, kalau kita tidak cukup memiliki kelemah lembutan, otomatis kita tidak akan bisa menerima pendapat orang lain. Misalkan, katakanlah si A ngomong, kamu itu loh makan terlalu banyak, padahal beratmu sudah 150 kilo. Nah, si B yang kurang memiliki kelemah lembutan hati, itu mengatakan, yo terserahku, kan ini hidup-hidupku, ya kamu mau ngatur ya ngapain. Nah, itu kan salah satu contoh seseorang yang tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi bisa dikatakan dia tidak memiliki kelemah lembutan di dalam hatinya. Dan ayat yang tadi lebih menggunakan mengajarkan lebih menggunakan waktu untuk melakukan segala sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi kan di situ mengajarkan kita untuk lebih gunakanlah waktu kita semua untuk melakukan segala sesuatu yang lebih baik. Karena yang kembali ke ayat yang versi BIMK tadi kan mengatakan kalau orang bijaksana mencari pengetahuan, orang bodoh sibuk dengan kebodohan. Ya dia pasti akan berputar di situ terus. Aduh, nyindir aku sendiri, ya udahlah. Nah, pokoknya di ayat tersebut mengajarkan kalau kita lebih baik gunakanlah waktu kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau kita berada di putaran tersebut, nah kalau misal kita besok Tuhan manggil kita, Sansan, karena aku Sansan ya. Waktumu sudah habis, kamu harus pulang. Nah, kita belum melakukan segala kebaikan itu, kita belum melakukan segala apa yang Tuhan berikan. Kita bisa apa? Dan
Kalau misalkan Tuhan memberi kita waktu lebih baik, apakah kita benar-benar akan kembali di jalan yang benar? Itu bisa dijawab sendiri-sendiri setiap pribadi. Jadi mungkin kita harus lebih menghayati dari ayat yang tadi, yang dari Amsal 15 itu, supaya kita lebih menggunakan waktu. Nah, di situ aku juga memberi perumpamaan, kembali ke PPT-nya lagi. Nah, jadi agak ngeblur ya, ya udah nggak apa-apa. Jadi di situ ada dua, smart people dan wise people. Kalau smart people itu, aware of their abilities and confident in them. Jadi smart people itu lebih peduli dengan kemampuan yang ia miliki dan dia sangat menikmati akan hal itu. Sedangkan orang yang bijak, they are aware of their weakness and stay humble to learn more. Nah, jadi ada dua perbedaan dari orang pintar dan orang bijak. Orang pintar belum tentu bijak, orang bijak belum tentu pintar. Gitu. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa lebih bijak lagi dalam perbuatan kita. Karena kita itu harus sadar sebagai manusia, kita itu cuma seonggok daging biasa yang diberi Tuhan nyawa. Lah kalau kita otomatis kita kan memiliki banyak sekali kelemahan. Kita memiliki banyak sekali ya apapun yang mungkin keterbatasan. Kita gak bisa melakukan segala apapun tanpa bantuan Tuhan. Ya kita harus sadar kalau kita itu memiliki kelemahan, maka dari itu kita harus selalu stay humble. Stay humble and learn more. Jadi kita harus belajar terus, lebih menerima kekurangan dari kita apa. Kita harus belajar, kita harus juga bisa memiliki mindset untuk bisa lebih baik lagi. Gitu. Next. Nah, menjadi lemah lembut itu adalah tantangan bagi setiap kita. Apalagi kita yang orang Kristen ini, yang percaya Tuhan Yesus. Karena kecenderungan dari banyak orang yaitu lebih mengedepankan keegoisan dan emosional. Seperti yang aku dari awal katakan tadi. Aku sendiri pun itu sering lebih egois, entah ke saudaraku, ke orang tuaku, pasanganku, ya semuanya. Bahkan teman-temanku, aku tuh memiliki keegoisan. Kalau kita sudah egois, tambah jatuh ke emosi tersebut. Nah, dan dua hal ini tentunya akan menjatuhkan kita di dalam dosa. Memang dari dari kehidupanku sendiri itu aku seperti gimana ya, nggak bisa, bahkan hampir setiap hari selalu mengedepankan keegoisan itu. Tapi ya sekarang kan kita harus, karena kita percaya Tuhan, karena kita memiliki Tuhan, apa salahnya kalau kita lebih mengurangi hal-hal tersebut supaya kita lebih lebih berkenan di hadapan Tuhan. Gitu. Karena dosa itu akan menjatuhkan kehidupan kita enggak hanya di kemudian hari, tapi nanti pada saat pertanggungjawaban kita di dunia yang selanjutnya nanti. Nah kalau misalkan kita selalu mengedepankan hal-hal itu, lalu pada saat pengadilan terakhir, ya sepakat, pokoknya waktu hari akhir itu diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Mana kebaikanmu dan kita enggak punya sama sekali. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, gitu. Jadi lemah lembut ini bagi aku merupakan tema yang sangat berat, apalagi aku juga harus membicarakan ke teman-teman sekalian untuk bisa lebih memiliki kelemah lembutan. Jadi bagiku ini agak susah lah, bisa katakan susah. Tapi kita harus yakin, kita harus sama-sama belajar
bisa memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan ini. Karena ya kita harus meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan selama ada di dunia. Itu. Next. Nah, selain tadi kan aku sudah menyerempet nyerempet nama Daud itu kan. Nah, untuk kelemah lembutan tokoh Alkitab yang memiliki kelemah lembutan yang lain ya itu Pak Musa ini. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan kalau Musa itu adalah orang yang sangat lembut hatinya. Tuhan sendiri yang mengatakan dalam kitab suci. Jadi di Bilangan 12 ayat 3 dan ini aku ambil yang dari terjemahan baru aja karena dari sini pun sudah jelas kata-katanya, tidak perlu kita berpikir ulang, pasti tahu apa nilai dari ayat ini. Jadi kan di ayat itu mengatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Nah, kalau Tuhan mengatakan hal itu, otomatis kan berarti tidak ada manusia yang memiliki kelemah lembutan yang melebihi Musa. Itu. Nah, untuk next. Kenapa kok Musa itu dikatakan memiliki manusia yang memiliki hati yang sangat lembut? Nah, karena ceritanya itu di Perjanjian Lama, bangsa Israel kan selalu menggerutu dan protes kepada Tuhan. Jadi Israel tuh ya kita semua tahulah dari sekolah minggu, dari semua kan ceritanya yang membawa Musa keluar dari Mesir itu kan, membawa Musa. Yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah Pak Musa tersebut. Nah, kan bangsa Israel benar-benar, bahkan ada yang mengatakan daripada aku melewati masa kayak gini, mending aku tetap di Mesir aja. Nah, itu kan sifatnya bangsa Israel yang bisa dikatakan sangat tegar tengkuk itu. Nah, Musa bukannya ikut protes atau mengutuki Tuhan, melainkan malah dengan kelembutan hatinya, ia memimpin dan membimbing di padang gurun. Jadi selama di tanah Mesir itu Musa kan benar-benar meminta perlindungan dari Tuhan, meminta kuasa dari Tuhan supaya bisa membawa bangsa Israel ini keluar ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Nah, walaupun akhirnya Musa meninggal itu kan sebelum bangsa Israel sampai di tanah perjanjian itu. Nah, kalau misalkan Musa tahu dan tidak memiliki kelembutan hati, pasti bisa aja Musa, kamu iki protes toh wis aku mau. Nah, gitu. Jadi kan itu adalah salah satu sifat bangsa Israel itu juga selalu ada di setiap kita manusia. Tanpa sadar kita menggerutu ke Tuhan. Aduh Tuhan iki opo kok ngene terus. Aku gak bisa gini, gak bisa gitu. Aku sudah merencanakan ini. Nah, tapi kalau kita memiliki kelembutan hati lagi, otomatis kita pasti memiliki pikiran untuk mungkin ini belum waktunya Tuhan. Mungkin ya. Pokok kita bisa memiliki pikiran yang lebih positif lagi supaya kita bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi itu adalah kenapa tokoh Musa adalah salah satu tokoh yang bisa kita buat jadikan panutan dalam kita ingin belajar sebuah kelemah lembutan itu. Jadi yang penting lakukan saja apa yang Tuhan inginkan. Karena percayalah di kedepannya pasti ada sesuatu yang baik yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, setiap manusia tentunya pasti memiliki ujian hidup, baik itu dalam perjalanan hidupnya baik itu dalam keluarganya, baik dalam pekerjaannya, semuanya
Karena ya kita itu cuma manusia, kita nggak punya kekuatan lagi. Yang bisa kita andalkan apa selain kekuatan Tuhan? Nah, maka dari itu kita harus memiliki sebuah kelemah lembutan hati seperti tokoh-tokoh yang ada di Alkitab tersebut. Mungkin ada 2 ya tadi, mulai dari Daud dan juga Musa. Next. Nah, sebelum yang terakhir aku ingin memberikan lagi ayat untuk menguatkan kita lagi dalam menjadi kita belajar untuk menjadi orang yang memiliki kelembutan hati lagi. Kenapa kita harus memiliki kelemah lembutan dalam hati kita, dalam kehidupan kita? Nah, di sini di Matius 5 ayat 5 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, Tuhan kan sudah menjanjikan kepada kita, barang siapa muridnya yang memiliki kelemah lembutan, maka mereka yang akan memiliki bumi. Memiliki bumi dalam arti yang sebenarnya itu bukan yang owner bumi, bukan gitu. Tapi mereka yang akan memerintah di atas bumi ini adalah orang-orang yang memiliki kelembutan hatinya itu. Oke, jadi kelemah lembutan ini memang merupakan cukup susah juga di dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya harus memiliki kelembutan hati supaya bisa lebih baik lagi dan bisa meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan selama Tuhan ada di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus kita sendiri. Langsung di yang terakhir, di kesimpulan semuanya ini. Nah, kita sebagai manusia harus tunduk kepada Tuhan saja. Karena sesuatu yang harus kita takuti di dalam dunia ini hanyalah Tuhan saja. Karena kalau kita lebih takut dengan misalkan kita takut akan masa depan kita seperti apa. Kita takut untuk bisa maju lebih ke depan lagi. Kita takut untuk pokok kita tidak takut kepada Tuhan. Kita pasti akan stuck di situ aja. Kita nggak bisa maju. Kita nggak bisa selangkah lebih maju dari apa yang sudah kita jalani di kehidupan ini. Lalu yang kedua, dengan kelemah lembutan kita tentunya akan mudah dibentuk dan diajar. Nah, kembali lagi karena kita di dalam dunia ini kan memiliki banyak sekali rintangan, hambatan. Tetapi percayalah, rintangan tersebut adalah suatu hal yang membentuk kita untuk bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Karena semakin kita hidup semakin panjang, ujian kita itu tidak semakin mudah, melainkan semakin berat. Baik itu ujian kehidupan, dari pekerjaan, dari apapun. Bahkan semakin ke sini dunia pun itu juga semakin keluar dari jalan Tuhan. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa saja kena arus tersebut. Dan kita malah terbawa arus tersebut dan kita malah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu ujian yang sudah Tuhan berikan itu adalah rintangan supaya kita itu benar-benar menjadi orang yang bisa menjalani kehidupan di kemudian hari. Dan yang ketiga, kelemah lembutan tentunya supaya kita bisa menghargai orang lain. Kita sebagai makhluk sosial tentunya kita selalu memiliki orang-orang di sekitar kita. Bersyukurlah kalau setiap kita memiliki orang-orang yang mau menegur kita, mau mengingatkan kita, baik itu dalam buat kebaikan kita maupun dari rohani. Kita harus benar-benar menjadikan semua masukan itu adalah
bekal buat kita sendiri supaya kita bisa lebih kuat lagi di kemudian hari. Kalau kita tetap berpegang teguh sama pendirian kita sendiri, tentunya itu akan berbahaya bagi kita sendiri. Karena kita di dunia ini butuh orang juga. Dan kemungkinan Tuhan pun juga memakai orang-orang di sekitar kita supaya membentuk kita lebih baik lagi, supaya membentuk kita lebih siap lagi dalam menghadapi ujian-ujian Tuhan selanjutnya. Dan yang terakhir, gunakanlah waktu untuk melakukan kebaikan. Karena jika kita melakukan hal-hal yang kurang penting, bisa dikatakan kurang penting, atau ya seperti yang dikatakan pada ayat yang pertama tadi di Amsal. Orang bijak sana mencari pengetahuan, orang bodoh sibuk dengan kebodohan. Nah, kalau kita tetap menggunakan waktu kita, sisa waktu kita selama kita hidup ini hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tentunya kita justru itu berbahaya buat kita sendiri. Karena tadi di ayat Yakobus kan mengatakan perkataan mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan kalian. Kalau kita sudah berbuat kebaikan, kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, tentunya itu bisa menyelamatkan kehidupan kita di kehidupan kita selanjutnya. Karena kalau kita muter di kenyamanan dunia yang sudah dunia berikan, itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Yang ada kita hanya ada muter di situ saja dan kita tidak bisa maju ke depan lagi. Entah kita tidak bisa hidup yang lebih baik. Contohnya aja misalkan seseorang kalau misalkan kebanyakan duduk, itu kan tentunya tidak baik bagi kesehatan dia sendiri. Tetapi kalau misalkan dia melakukan sedikit olahraga, pokoknya tidak malas gerak, itu kan salah satu cara untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi kan kalau orang misalkan memiliki kegemukan, meskipun aku juga gemuk juga sih, itu kan juga nggak baik bagi tubuh kita ke depannya gitu. Jadi gunakanlah waktu kita untuk melakukan kebaikan. Oke? Mungkin segitu dulu apa yang bisa aku sharingkan ke teman-teman. Mungkin teman-teman WL Singer main musik sih bisa maju ke depan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Haleluya Yesus. Oke, mari kita naikkan pujian ini untuk menutup firman Tuhan tadi. Makasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
masuk dalam rencanamu, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami ingin lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, nyanyikan Kamu dengan segenap hati, kekuatan di jiwa, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu saja Tuhan. Tersungkur di kaki-Mu, Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. rasakan hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu
perjamahan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah lagi pada hari Sabtu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bukanlah manusia yang sempurna. Kami masih memiliki banyak sekali kekurangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami masih melakukan segala hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hadapan-Mu. Tapi kami di sini Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu. Kami ingin menyerahkan diri kami Tuhan. Menyerahkan segala apapun pikiran kami, perbuatan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau ubah hati setiap kami. Kau ubah pikiran setiap kami. Supaya kami bisa menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh-Mu, biarlah roh yang dari Engkau saja Tuhan. Kami bisa menjadi lebih memiliki jiwa yang lebih lemah lembut lagi Tuhan. Bukan berarti kita tidak memiliki kekuatan. Tapi kami yakin Tuhan ada kekuatan besar. Ada kekuatan yang hanya daripada Engkau saja ada di setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau masih mengampuni setiap kami. Kau masih mau menerima kami. Kami di sini ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau terima setiap sembah kami, pujian kami, semuanya Tuhan, karena kami ingin pengampunan yang hanya dari Engkau saja Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, jamah setiap kami, supaya kami bisa semakin kuat dalam menjalani hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang kami hadapi tidak semakin ringan, tetapi bila bersama Engkau, pasti kami dapat berhasil, karena kami percaya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di setiap apapun masalah yang mungkin Kau izinkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh apapun yang kami lakukan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Oke, selanjutnya pengumuman bisa Ceria yang membacakan. Shalom semuanya, selamat sore buat teman-teman yang menonton atau mengikuti ibadah online ini pada hari Sabtu sore. Tapi kalau misalnya yang nggak lihat hari Sabtu sore juga nggak apa-apa sih, ya selamat pagi, selamat siang dan sebagainya. Oke, jadi pengumuman untuk seminggu ke depan seperti biasa sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Minggu depan kita juga masih ada ibadah online ya. Jadi stay tune di YouTube channel kita ini untuk beribadah bersama-sama. Nah kemudian untuk Komsel bisa tayangkan, Komsel kita ada 2 ya. Yang pertama adalah Komsel gereja yang biasanya diadakan di gereja, tapi sekarang karena situasi masih seperti ini jadi kita masih secara online. Buat teman-teman yang mau join Komsel gereja bisa menghubungi Ivi di nomor yang tertera di layar. Silakan dicatat dan langsung menghubungi Ivi untuk join di Komsel gereja atau biasa mereka sebut Komsel rajin menabung karena mereka suka menabung. Oke, yang selanjutnya Komsel yang kedua adalah Komsel Starfruit atau Komsel yang biasanya diadakan di daerah Blimbing. Diketuai oleh Yuda, jadi kalau teman-teman semua mau join di Komsel Starfruit ini bisa menghubungi Yuda yang ada di nomornya ada tertera di layar ya, jadi langsung hubungi Saudara Yuda. Oke, juga nih tambahan ya buat teman-teman semua yang rindu untuk join bersama dengan kita melayani Tuhan. Belum dulu, kembali dulu yang tadi Yuda. Karena buat teman-teman semua yang mau join pelayanan, entah itu main musik, singer atau WL bisa menghubungi Bro Yuda juga. Jadi langsung hubungi Bro Yuda, langsung mendaftarkan diri untuk ikut pelayanan bersama-sama dengan kami semua. Oke, next. Nah ini dia, Light Generation, stay connected with us di Instagramnya @LG_Bethlehem. Terus kalau yang YouTube-nya di Light Generation GB Bethlehem dan juga ada nomor HP-nya Tasa, si Ibu Ketua. Jika ada yang mau ditanyakan tentang informasi-informasi tentang ibadah, tentang doa, sharing dan lain sebagainya. Oke, itu aja pengumuman untuk seminggu ke depan. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita angkat tangan kita dan kita berdoa kepada Tuhan.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kekuatan yang Engkau selalu berikan kepada kami, kesehatan Engkau berikan buat kami, buat keluarga kami. Engkau jauhkan segala sesuatu yang jahat dari kehidupan kami Tuhan. Sampai detik ini kami bersyukur jika Engkau masih memberikan kami kesempatan dan nafas kehidupan untuk kami dapat berkarya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur, kami sangat sadar akan kebaikan-Mu dan akan kuasa-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami angkat tangan kami menyadari bahwa kami hanya manusia biasa yang terbuat dari debu dan tanah, dan kami tahu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Kami angkat tangan kami dan kami mohon kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dengan kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa, dan kiranya Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu yang luar biasa sehingga kami pun dapat memantulkan sinar-Mu kepada banyak orang dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, perkataan kami, pikiran dan perbuatan kami Tuhan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati usaha kami buat yang bekerja, dan Engkau memberkati studi kami buat yang sedang sekolah, dan mungkin beberapa dari teman-teman yang harus cuti dari sekolah dan juga kuliah. Kami percaya Engkau akan berikan hikmat yang luar biasa untuk mengerti apa yang harus dikerjakan selama cuti tersebut. Kami percaya Tuhan bahwa hikmat-Mu melebihi hikmat-hikmat dunia ini, dan kami percaya kasih-Mu juga melingkupi hati kami dan hati dari seluruh keluarga kami. Dan kami percaya Engkau sendiri akan selalu melindungi kami dan menuntun langkah kami hari ke depan dan seterusnya, dan masa depan kami selalu ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami serahkan semua pergumulan hidup kami dan juga keluarga dan orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya Engkau sendiri akan memberkati, melindungi dan mengasihi kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya, amin. God bless you all.